Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu, kajian apa ini? Ahad pagi, ya. Kajian Ahad pagi di Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi hari ini duduk bareng dalam rangka untuk mengkaji salah satu kitab yang beredar luas dan banyak dimanfaatkan oleh talibul ilm, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kita sebagai penuntut ilmu itu terklasifikasi, ya, menjadi 3 statusnya. Di hadapan ilmu kita ini terklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, kita adalah seorang mujtahid. Artinya kita adalah seorang yang bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Dan ini apakah masih ada mujtahid pada zaman sekarang? Mudah-mudahan masih ada, ya, walaupun sudah sangat jarang. Yang kedua itu adalah namanya al-muqallid. Al-muqallid yaitu orang yang taklid, orang yang mengikuti pendapat ulama dan tidak tahu alasannya, gitu istilahnya, tidak tahu dalilnya. Kemudian yang ketiga itu al-muttabi'. Kita mengikuti para ulama dan tahu dalilnya. Kalau kita mau derajatnya meningkat, ya berarti al-muttabi' ini, ya, orang yang mengikuti syariat ini dan tahu dalilnya. Dan begitu banyak kitab para ulama yang mereka itu ada jenis-jenis kitab yang memang hanya membahas matannya saja. Biasanya kalau matanya itu tanpa dalil, untuk para orang awam, ya. Maka kalau kita ingin meningkat menjadi muttabi', kita membahas dan mengetahui dalilnya. Bagi orang yang awam yang tidak mampu, seperti orang yang tingkat pendidikannya rendah, maka ya kita tidak perlu memaksa. Kayak mungkin orang-orang tua jenengan yang dulu SR saja nggak tamat, sekolah apa namanya, rakyat, itu tidak tamat, maka ya cukuplah dengan muqallid, gak apa-apa. Tetapi muqallid itu memang harus mengikuti orang yang terpercaya di dalam agamanya. Kita sadarkan agar kamu boleh taklid, tetapi kepada yang agamanya baik, agamanya bagus, agama yang didasari pada ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Di berita itu kan siapa yang bisa menggandakan uang itu? Syekh Kanjeng siapa itu?
Dimasnya itu waktu keluar penjara ternyata pengikutnya anut maneh gitu. Heran gitu juga. Kenapa kok bisa begitu? Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita ini ingin kalau mustahid silakan jenengan berusaha, tapi yang susah kan mustahid. Paling enggak kita muttabi ya. Kalau dapat ilmu itu paling enggak tahu alasan dan dalilnya. Ya, kita statusnya muttabi. Talib ilm ya, pencari ilmu itu standarnya memang muttabi ya. Jadi semangatnya tidak hanya semangat untuk mengikuti apa yang ada di kajian, akan tetapi juga saya ingin tahu gitu. Kayak Ihya Ulumuddin ini kan diantara kitab yang sangat populer. Saya ingin tahu isinya, mana yang kira-kira dalilnya sesuai, dalilnya sahih ya kita ikuti. Kalau dalilnya tidak sahih ya kita tidak ikuti. Hampir semua para ulama itu mesti ada punya sisi-sisi kekurangan, tapi kita tidak boleh merendahkan para ulama. Yang sering saya tidak setuju ya dalam pembahasan di dalam kitab Ihya itu adalah bahwa keikhlasan yang didasari oleh keinginan mendapatkan pahala atau takut neraka itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Artinya begini, kalau jenengan beribadah kok mengharapkan pahala atau karena takut disiksa, itu berarti jenengan itu seperti kuli yang buruk. Kalau istilahnya Imam Ghazali begitu. Karena apa? Karena ibadahnya karena ingin diupai gitu. Tetapi mayoritas para ulama itu mengatakan bahwa mengharapkan pahala dan takut disiksa tidak mengurangi sedikit pun yang namanya ikhlas. Karena Allah sendiri yang menjelaskan keindahan surga, karena Allah sendiri yang menjelaskan betapa menakutkannya neraka. Rasulullah SAW juga kalau misalnya bersabda sering dibarengi dengan pahala apa yang akan didapatkan setelah beramal itu. Dan tidak sedikit hadis juga yang menjelaskan tentang bagaimana siksa orang yang melakukan maksiat dengan siksa yang sangat pedih. Nah, penjelasan-penjelasan itu nanti menjadi tidak pas kalau pendapat kita mengatakan kalau kamu beramal soleh ya nggak usah ingin pahala gitu. Dan tidak pas karena Allah sendiri yang mamer-mamerin balasannya, masa kita tidak boleh berharap kan gitu. Justru di dalam Islam yang namanya beribadah itu harus ada dua sisi sifat, yaitu khauf dan toma'. Khaufa wa toma'. Khauf artinya takut disiksa, takut tidak diterima amal ibadahnya. Toma'a itu harapan, berharap nanti bisa masuk surga dan berharap ibadahnya itu diterima gitu. Jadi saya lebih cenderung setuju kepada pendapat yang mengatakan bahwa keikhlasan itu tidak terpengaruh oleh harapan dan rasa takut, karena memang itu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun pertimbangan misalnya Al-Imam Al-Ghazali kenapa demikian? Karena berusaha sebenarnya agar kita sebagai hamba itu seandainya ibadah dan tidak ada misalnya penjelasan kamu dikasih apa nanti di akhirat, ya jangan kemudian melempem gitu. Misalnya as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah milikku, saya sendiri yang nanti akan membalas pahala puasa.
saya yang akan membalas pahala puasa. Balasannya apa kan gitu. Kan gitu. Ya dijelaskan. Maksud bagus dari Al-Imam Al-Ghazali itu adalah supaya kalau kita beribadah dan tidak ada penjelasan tentang masalah pahala, itu jangan kita terus lemes begitu. Jarine poso dibalas terus balasannya apa kan begitu. Semangatnya begitu. Jadi supaya kita tidak suudzon terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Dan pada sisi lain ya, pada sisi lain kalau kita misalnya nih dilarang melakukan dosa dan tidak ada ancamannya, itu juga jangan membuat kita mudah-mudah untuk menjerumuskan diri terhadap dosa gitu. Kan begitu. Misalnya dalam masalah pandangan ya, dalam masalah memandang kepada hal yang tidak baik atau kepada yang non mahram tanpa ada kebutuhan sama sekali. Nanti dalam masalah fikih itu, dalam masalah mandang itu ada pandangan-pandangan yang tidak hanya diharamkan saja, ada pandangan justru malah diwajibkan. Kira-kira memandang orang yang bukan mahram yang diwajibkan itu apa kira-kira? Bahkan bukan mahrammu. Dan sudah jelas bahwa wanita yang misalnya atau pria yang disuruh memandang itu orangnya cakep gitu, justru malah diwajibkan untuk memandang. Apa itu kira-kira? Bisa nih? Kalau kelamaran itu nggak wajib, tidak harus mandang. Wong saya itu dulu menta'arafkan itu laki-laki sama perempuan itu, laki-lakinya bilang nggak usah, saya itu sudah percaya, yang penting solehah, itu kan. Nah jenengan gak iso kayak gitu. Jadi seorang yang dia itu menjadi saksi, keputusan pengadilan harus didasarkan kepada betulkah dia itu pelakunya. Maka kita yang menjadi saksi itu wajib memandang, walaupun yang dipandang itu bikin kita hatinya krenyes misalnya, ya kan? Pada zaman Rasulullah juga pernah yang namanya seorang wanita yang cakep itu terancam hukuman potong tangan. Itu yang melobi itu ya Zaid itu. Zaid sakit. Wong itu ayune kaya ngono kok engko tangane pudul kan gitu. Akhirnya Zaid ngomong, "Ya Rasulullah, dia itu wanita yang terhormat. Ini nanti piye tangannya pudul kan gitu." Terus Rasulullah bilang, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Wahai Zaid, apakah kamu memberikan syafaat kepada orang tentang hukuman Allah? Ya jangan sampai. Di innama ahlaka man kana qablakum, di antara kehancuran umat yang sebelum kalian, idza saraka fihi musyarif tarakuhu, jika mereka yang nyolong itu orang terhormat tidak diterapkan hukumnya. Wa idza saraka fihi ad-dhaif, kalau orangnya tidak berpangkat, orang yang tidak terhormat menurut pandangan masyarakat, aqamu alaihil hadda, diterapkan hukum. Itu namanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, dimarahin gitu. Tetapi dalam masalah saksi memandang itu wajib. Kenapa? Kamu harus mandang, betul-betul mandang. Iki bener pelakunya apa gak? Hakim memaksa. Jadi memandang itu ya 5 hukum dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu yang khitbah ya. Nah, di dalam memandang itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu kan
an-nadratul ula laka wa nadratus tsaniyah alaika. Pandangan yang pertama itu bejamu, maksudnya enggak apa-apa gitu. Tapi pandangan kedua itu dosamu. Tapi tidak dijelaskan kok mripatmu diapakno enggak. Kamu kalau memandang yang bukan mahram atau yang tidak ada kebutuhan, kamu nanti kena begini-begini. Dulu Bani Israel kalau dia melakukan sebuah kesalahan itu berat, terutama pandangan mata. Di dalam kitab Zadul Masir karangan Ibnu Jauzi itu di antara hukuman terberat daripada memandang itu adalah cara pertobatannya dengan dicungkil. Itu tidak ada dalam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Itu syariat zaman dulu gitu. Beruntung kan jenengan nggak dicungkilin mripate. Ya kan begitu. Ya. Dan Allah atau Rasulnya tidak menjelaskan barang siapa nanti mripate dicungkil di akhirat gak ono. Ketika Fudail bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, lagi tawaf gitu kan. Ya tawaf itu kan campur laki perempuan. Mripate itu takjub pada salah satu perempuan yang tawaf itu. Rasulullah ngelihat wong tawaf kok mripate ring-ring gitu kan ya. Nah, langsung diarahno, dipegang pipi ini terus diarahno ke arah yang lain oleh Rasulullah SAW. Oh iya, malu gitu. Ya. Jadi intinya seperti itu. Imam Ghazali itu kepengen sebenarnya kalau misalnya ada amalan kok tidak disebutkan pahalanya apa, dipastikan itu pahalanya sebesar itu. Sebagaimana kalau ada amalan maksiat kok tidak disebutkan dosanya, itu ya bisa dosa yang besar. Tetapi memang Allah dengan hikmahnya atau Rasulullah dengan hikmahnya tidak menyebutkan apa hukuman dari yang namanya maksiat itu. Dan itu jangan membuat kita mudah untuk melakukan maksiat itu. Kalau di dalam Al-Quran itu istilah ada istilah itu khainatul a'yun, ya kan? Mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat itu curi-curi pandang. Di antara dosa yang tertangkap kamera, ya gitu oleh malaikat. Malaikat itu tahu gitu. Kamu memandang itu mencuri-curi, yang istilahnya statusnya dosa, apa pandangan itu pandangan yang pertama itu malaikat paham. Ya. Wallahu ya'lamu apa? Di dalam ayat itu khainatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu mripatmu itu curi-curi pandang. Curi-curi pandang itu mungkin bisa berpahala kalau yang dicuri pandang waktu ta'aruf. Kan waktu ta'aruf jenengan silakan pandang itu kan malu ya Pak. Iya kan? Gak tahu jenengan lah. Kalau saya dulu pas disuruh untuk memandang calon itu, aduh, itu lagi orangnya itu lagi bawa air gitu. Itu kan malu gitu ya. Atau curi-curi pandang yang dosa. Nah itu Allah lebih tahu dan para malaikat itu mencatatnya tidak akan salah gitu. Nah itu jemaah. Jadi ketika kita belajar Ihya Ulumuddin juga ada yang namanya kritis ya. Kritis itu tidak tidak sesuatu yang buruk. Karena kita cari ilmu, yang kita ambil itu adalah pendapat-pendapat yang tentunya yang sesuai dengan dalil dan para ulama mayoritas menjelaskan ya. Kita kemarin sudah
membahas secara umum daftar isi daripada Ihya Ulumuddin. Ada ibadat, ada adat, ada muhlika, ada munjiat. Nah, ini di antara bab ibadah yang dicantumkan itu adalah al-ilmu wa ta'allum atau fil ilmi wa ta'allumi, masalah ilmu dan belajar. Ini saya coba supaya bisa menampilkan yang asli dari kitab dan juga terjemahan. Ya. Saya belum menyiapkan secara utuh. Harusnya ketika saya menyiapkan secara utuh itu saya kasih keterangan, misalnya ayat Al-Quran itu ayat apa, surat apa, ayat berapa gitu. Tapi enggak masalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab yaitu Al-Imam Al-Ghazali, "I'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha minal Qur'an katsira." Ketahuilah bahwa keutamaan ilmu itu dalil-dalil dari Al-Qur'an sangat banyak. Faminha, diantaranya qauluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Kelihatannya cuma beberapa derajat, itu kelihatannya bukan sidik gitu, tapi banyak. Surga itu ada 100 derajat. Dijelaskan di dalam hadis, antara derajat dengan derajat di atasnya itu seperti langit dan bumi. Kita nggak bisa membayangkan ya. Maka walaupun terjemahannya itu cuma beberapa derajat, tapi kalau beberapa derajat di surga itu tentunya keutamaannya sangat besar. Jangan dinilai oh cuma beberapa derajat aja. Makanya nanti ada hadis tentang syafaat meningkatkan derajat. Jenengan dengan pasangan yang soleh atau soleha itu nanti kan prinsipnya bareng di surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Aisyah ya, dan juga memuji Khadijah bahwa Aisyah itu zaujati fil jannah, Aisyah itu adalah istriku di surga. Maksudnya apa? Kira-kira di dunia juga jadi istrinya ya, di akhirat juga jadi istrinya. Kira-kira kalau suami istri itu di surga tinggal bareng apa dewi-dewi? Ya bareng. Nah, artinya bahwa suami yang soleh dengan istri yang solehah itu nanti dibarengkan. Loh, bagaimana kalau amalnya beda? Suami lebih soleh, istri ya solehah cuman kurang gitu ya. Sholatnya telatan, ya kan gitu. Suka misalnya nuntut suami, ya kan. Pada sisi yang lain ada istri yang solehah banget, suaminya sholatnya deng-deng-tek, tapi muslim. Ini nanti terjadi yang namanya kesenjangan kan. Ono sing di atas, ono sing di bawah. Maka nanti pasangan yang soleh atau solehah memberi syafaat kepada yang di bawahnya supaya bisa naik, gitu, supaya bisa naik tingkatan. Sebab apa? Ya, sebab harus hidup bersama. Makanya suami istri itu saling mengingatkan dalam kebaikan supaya apa? Derajatnya berdua itu naik terus itu. Jadi yang pertama ini yang disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali yaitu tentang
ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat dalam surat Al-Mujadilah. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin. Bagi orang-orang yang berilmu itu di atas orang-orang mukmin lebih tinggi. Ma baina darajataini masiratu 500 amin. Bahkan dijelaskan di sini, tapi saya belum mengecek riwayat dari Ibnu Abbas ini ya. Intinya bahwa semakin bertambah ilmu, tingkatan derajatnya itu semakin naik. Gitu. Boleh kok jenengan itu belajar dari YouTube, gak masalah. Boleh jenengan itu belajar dari online. Kajian online masih banyak. Saya juga masih ngajar banyak di kajian online itu. Pesertanya yang tidak hanya dari Surabaya gitu. Banyaknya dari luar Surabaya. Karena keterbatasan waktu akhirnya online jalan terus. Itu juga bagian dari meningkatkan derajat. Tetapi asli dari menuntut ilmu yang di situ ada tarbiyah gitu ya. Ada pembinaan, itu adalah offline. Kenapa? Karena antara guru dan murid itu harus ada interaksi fisik. Sebagaimana yang diajarkan Jibril di hadis tentang hadis disebut dengan hadis Jibril. Jibril mengajarkan agama dengan meletakkan atau menyentuhkan lututnya di lutut Rasulullah SAW. Kemudian Jibril memegang paha Rasulullah SAW. Kemudian Jibril bertanya. Ya, Jibril bertanya. Menuntut ilmu salah satu kuncinya itu kan dengan bertanya. Tapi salah satu yang bisa diambil, maka tolabul ilmi itu memang harusnya offline. Kenapa harus offline? Karena yang namanya kita itu transfer ilmu tidak hanya taklim, tapi juga transfer akhlak. Ya, harus ada transfer akhlak. Transfer apa lagi? Transfer tazkiyah hati, harus terkait antara hati mu'alim dengan murid istilahnya. Talib dengan mu'alim, orang yang mencari ilmu dengan mu'alimnya. Dan nanti terjadi yang namanya diskusi. Mengapa Rasulullah SAW membinanya dari rumah ke rumah dulu? Itu harus langsung. Kecuali kalau memang karena keterbatasan beliau mengkader, kemudian di negara lain menyuruh, misalnya menyuruh Mu'ad sama Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman untuk berdakwah gitu. Tapi secara umum yang namanya mu'alim dan murid atau thalibul ilm itu memang harus offline. Ketika offline melihat apa sikap muridnya, itu nanti guru kalau melihat murid kurang adab, ya diingetin. Kayak misalnya Imam Syafi'i waktu kehabisan tinta, beliau itu ada semacam lepah gitu ya. Dia menulis itu pakai ludah. Itu Imam Malik yang sedang mendikte Al-Muwatta, hadis-hadis dalam Al-Muwatta itu ngelihat, karena belum kenal. Kamu sini. Besok kamu nggak usah hadir lagi di majelis saya. Loh, kenapa? Kamu bermain-main, nulis pakai ludah, nggak pakai tinta, gitu kan? Terus Imam Syafi'i bilang, kebetulan tinta saya itu sudah habis. Saya itu harus menguatkan hafalan dengan
menulis itu. Betul, alasanmu ini nggak digawe-gawe ta. Saya akan menyentorkan apa yang telah saya pelajari dari jenengan tadi. Dengan gerakan jari ini langsung hafal, disampaikan, oh kamu pintar. Akhirnya umur 15 tahun yang namanya Syafi'i, 15 tahun itu kelas berapa? SMP ya? SMP itu sudah dibolehkan beri fatwa. SMP. Nah itu guru mengingatkan gitu. Jadi seumpamanya no guru muring-muring ngono ya aja sampean baperan gitu. No guru muring-muring kok baperan ya enggak dapat ilmu. Fasbir 'alal jufa min al-muallimi. Kata Imam Syafi'i, sabarlah terhadap kasarnya gurumu gitu. Gitu. Siapa yang tidak sabar di dalam syairnya itu, wa man lam yasbir, siapa yang tidak sabar maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Yaduk murrat ta'allumi tula hayati man lam yasbir jufa'al muallimi yaduk mararatal ilmi atau murral ta'allum murral jahalati tula hayatihi, maka akan merasakan dia itu pahitnya kebodohan seumur hidup. Makanya kalau ada guru kok rodok kasar itu wis nggak apa-apa ya. Walaupun yang diharapkan guru itu yang lembut gitu ya. Kalau kasar kok banyak yang nggak masuk ya. Kemudian di dalam surat Az-Zumar juga disebutkan di sini, wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apa sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Ya beda. Dengan ilmu maka kita akan menjadi terhormat. Tapi harus ada keterangannya. Ilmu yang bermanfaat atau bagi kehidupan dunia atau akhirat. Karena ada ilmu-ilmu nanti yang disebut oleh Imam Ghazali itu al-ilmul madmum, ilmu yang buruk, dan juga ada al-ilmul mahmud, ilmu yang terpuji. Ya. Kalau jenengan belajar serius tentang masalah agama itu tentu sangat terpuji. Jenengan serius belajar bagaimana supaya bisa jualan dan laris, itu ya terpuji karena perlu untuk kehidupan. Tapi kalau jenengan terlalu serius belajar ilmu sihir, dicontohkan Imam Ghazali itu ilmu sihir, ilmu sulap. Jadi buruk kalau ada orang nyari duit dengan sulapan gitu. Buruk. Untuk apa? Wong tipu-tipu, ya kan? Sulap itu kan tipu-tipu, Pak. Saya ditipu ini senang gitu. Tertawa-tertawa gitu ya. Ya. Ilmu sya'wadah, tipu-tipu, ilmu sulap, ilmu sihir. Atau ada orang itu yang kepengen belajar ilmu apa ya? Pengasihan. Pengasihan itu pelet. Bapak-bapak perlu apa enggak kira-kira? Hah? Ilmu pelet perlu jenengan. Nek perlu ya melet istrinya itu. Jangan melet istri orang. Gitu. Ilmu pelet itu namanya al-ilmun madmum. Ilmu yang tercela. Itu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya tentu akan beda. Makanya jenengan itu kalau belajar ilmu dipastikan ilmunya itu adalah yang ada manfaatnya. Kalau nggak ada, nggak usah. Kayak catur, nggak usah belajar catur, ngapain? Menghabiskan waktu. Pendapat mayoritas ulama itu catur itu makruh. Makruh itu lebih baik ditinggal.
Ibaratnya gini loh, kalau ada orang mau menekuni aktivitas tertentu itu kan ada rekening pahala dengan rekening dosa. Setiap kita melakukan sesuatu itu kira-kira itu rekening pahala dosa itu kan kelihatan jenengan. Masa jenengan nggak paham juga? Kira-kira kalau jenengan main catur atau main game itu masuk rekening pahala apa dosa gitu? Oh, langsung dijawab oleh ibu loh ya, dosa kan ya. Nggak tahu bapak-bapak mungkin ragu-ragu kali. Ustadz, saya ini daripada saya marah-marah, saya lampiaskan pakai main game aja, game perang. Daripada tangan saya mukul apa yang bisa dipukul kan, mukul pintu, mukul anak yang nggak salah tiba-tiba di giniin aja. Oh, apa masalahku? Pokoknya harus menengahi, aku kebagian mukul. Kalau lebih baik wis mukulnya mencet-mencet. Ya, harusnya kalau sedang marah ya menggunakan cara Rasulullah supaya meredakan marah kan. Nah, gitu. Islam itu jalan keluarnya itu memang dengan ilmu. Kalau orang yang tidak berilmu itu nggak ada jalan keluar. Gitu, bingung, aku ini piye gitu, takut ngene salah, karena nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu, makanya jangan gini caranya supaya jenengan itu selalu connect dengan ilmu. Kenalah dengan ahli ilmu, paling nggak nomor HP-nya itu punya. Jadi kalau ada mendesak, itu jenengan langsung gini, kondisinya gini, gimana gitu. Nah gitu, nggak apa-apa. Pengawal jenengan. Kalau suaminya ahli ilmu pas gitu. Tapi kalau suaminya bukan ahli ilmu ya, berarti kan harus punya HP yang lain dan minta izin suaminya, saya menyimpan nomor ini untuk kalau saya sedang butuh gitu. Tapi ya yang ditanya harus ilmu yang bermanfaat. Ojo ilmu yang sifatnya ngambang. Saya gini, jangan kenal Dr. Salim Jufri ya, Salim Al Jufri ya. Itu dosen saya fikih dulu di Lipia Jakarta. Beliau itu ditelepon orang, Ustadz mau nanya. Ya nanya silakan. Ustadz gini Ustadz, kalau misalnya ada orang pergi ke bulan, itu menghadap sholatnya kemana ya Ustaz ya? Pakai kompas nggak berfungsi kan? Terus menghadap kemana? Terus Ustaz Salim itu bilang gini, udah kamu pergi ke bulan dulu, nanti kalau sudah di bulan telepon saya, nanti tak jawab gitu. Kalau nanya itu nanya yang bermanfaat, jangan nanya sesuatu yang kamu sendiri tidak pernah akan bisa menjalani itu gitu. Ada juga yang tanya gini, Ustadz, kalau ada kebanjiran, saya cerita dari Darul Salim itu, anak saya tenggelam, istri saya tenggelam, mana yang saya selamatkan dulu? Nah, Ustadz bilang gini, ya udah nanti kalau istri kamu tenggelam, anak tenggelam, telepon saya, nanti terjawab. Takon itu ya yang berbasis diamalkan, jangan hanya sekedar nanya untuk konsumsi otak aja gitu. Karena kita ngaji itu tujuan utamanya adalah untuk diamalkan, untuk dilakukan diri sendiri dulu, kemudian diajarkan kepada orang lain gitu. Kemudian juga di dalam surat Fatir ya, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin ada orang yang tidak berilmu itu takut kepada Allah, walaupun ilmunya memahami kalimat la ilaha illallah, perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah
bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Walaupun ilmunya hanya itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak punya ilmu sama sekali, atau orang tidak punya ilmu terhadap sebuah perkara, pasti dia tidak akan warok. Warok itu menjaga diri dari terplesetnya di wilayah perkara itu. Umar Ibn Khattab memerintahkan Ummu Syifa, manajer pasar pada zaman Umar itu diantaranya Ummu Syifa, itu memerintahkan, wahai Ummu Syifa, la yabi fi hadzal suq illa man tafaqqaha. Jangan boleh ada yang jualan di pasar ini kecuali yang sudah faham tentang hukum jual beli. Kalau jenengan bangun pujasera, bangun kawasan bisnis, pertama yang harus jenengan terapkan itu adalah dipastikan masing-masing dari yang nyewa atau yang beli lapak di situ adalah orang yang faham. Atau kalau tidak, ada daurah untuk peserta yang di situ. Kalau kita enggak, mana yang kira-kira dapat cuan banyak ya, yang bisa nyewa cuan banyak ya udah jualan, kan begitu kita kadang-kadang. Enggak diseleksi mana yang paham enggak ya. Karena apa? Bagaimana seseorang bisa takut kepada Allah kalau dalam masalah bisnis menipu, dalam masalah bisnis riba? Mana mungkin mereka itu bisa selamat dari menipu dan riba kecuali orang-orang yang tahu tentang riba dan bagaimana hukum menipu itu gitu. Tinggal 5 menit ya. Kemudian waqala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itu adalah perumpamaan yang kami buat untuk manusia, tidak ada yang bisa berpikir kecuali orang-orang yang berilmu. Semakin banyak ilmu jenengan itu langkahnya akan tertahan dengan ilmu jenengan. Aku kemarin dapat materi, kayaknya itu kok nggak boleh ya, kayak begitu itu terjadi pergolakan. Nah, itu namanya wa ma yaqiluha illal alimun. Dia terpaksa harus menghentikan langkah dulu untuk supaya dipikirkan apakah saya ini melanggar perintah Allah atau saya tidak melanggar perintah Allah. Semakin orang berilmu harusnya semakin dia itu berpikir. Dan orang yang berilmu dia pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang ilmunya sedikit. Orang yang ilmunya banyak bisa lebih besar pahalanya dari orang yang ilmunya sedikit, karena ilmu. Misalnya jangan gini, ada di dalam syarat Islam itu yang namanya kam min amalin. Ibnu Mubarak mengatakan kam min amalin shaghirin tukabbiru niyah. Amalan yang kecil itu bisa ditingkatkan kualitasnya dengan adanya niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiru niyah. Ada amalan yang besar tapi karena niatnya itu kecil maka yang menjadi kecil pahalanya. Ibnu Mubarak mengatakan begitu. Besar kecil bagi orang berilmu itu sangat penting. Saya ingin membesarkan pahala ini, maka saya akan melakukan ini. Yang kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa mungkin sholatnya 2 rakaat sama masuk masjid ini dengan sholatnya sama 2 rakaat saja, tapi ada orang alim yang lebih tahu, oh boleh digabung antara niat. Maka jenengan ada yang cuman niatnya sholat tahiyatul masjid aja 1, ada orang yang niatnya 2, di samping sholat tahiyatul masjid dia sholat duha. Berarti kan 2 rakaat itu nilainya 2, sholat duha dan tahiyatul masjid. Ada yang punya ilmu lagi, tak tambahi sholat syukur wudhu, saya wudhu kemudian saya sholat
Nah, itu bisa menjadi 3. Sholatnya sama. Mungkin yang pertama mungkin itu lebih panjang malahan, tapi yang kedua dia punya strategi. Strategi itu karena dia punya ilmu. Itu. Orang yang berilmu itu selalu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Mama yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang sukses ya melebihi orang yang berilmu ketika dia itu beramal soleh. Karena apa? Dengan ilmunya itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah saya akan lengkapi ya dengan ayatnya, dengan status hadisnya atau status atharnya, supaya kita lebih yakin ya bahwa apa yang kita sampaikan itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.